jangan juga partai yang mungkin isinya anak muda tapi konsep dan gagasan berpolitiknya belum mumpuni sehingga hanya seolah menjadi gimmick saja begitu. Bukan politiknya yang kejam, yang jahat, yang kotor, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orangnya, atau oknumnya, terbanyak lagi, para oknum bikin partai politik sendiri, salah terus gitu partai oknum gitu. Aye. Respon dari gulung dengan silakan besar kembangnya zaman. Das Petra ini salah satu umum. Udah lebih dari setengah buku. Aye. Bang Rizky, Siap. sehat Bang? Lugi, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Siap. Partai Kebangkitan Bangsa. Kali ini Abang To kita roadshow partai-partai di Kota Bekasi. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu lahir dari organisasi Islam terbesar di Indonesia. Namun bukan berarti nggak ngikutin perkembangan zaman. Betul. Ini kita bersama dengan Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda. Ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, Om Lugi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga Kita sehat semuanya. Bang wajib sehat sih Bang. Betul, yang penting sehat. Di cuaca yang ini ya. Ya, betul. Untuk PKB nih Bang Rizky. Oke. Ini kan kita kebetulan ada di kantor PKB yang tepatnya di Jalan Raya Ahmad Yani ya. Ya. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nah, kita coba pengen tahu sedikit tentang PKB yang katanya tampilan baru untuk di Kota Bekasi nih khususnya ya. Oke. Benar ya Bang ya? Oke. Tampilan barunya tuh gimana Bang? Untuk saat ini PKB tuh seperti apa? Ada bedanya nggak sama dulu? Ya pasti ya, kehidupan juga terus berjalan maju, teknologi, transformasi semua berjalan. Begitupun adaptasi kita dari partai politik. Sehingga hari ini bicara PKB, khususnya di Kota Bekasi, paling tidak ada 4 hal transformasi yang sebenarnya ini menjadi nilai-nilai yang sudah lama juga kita perjuangkan dan kita sesuaikan. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa NU merupakan organisasi induk yang melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa tepat pada tanggal 23 Juli. Jadi beberapa hari lalu PKB baru habis merayakan Harlah ya? Harlah PKB yang ke-24. Nah ini tepat tanggal 23 Juli 98 PKB dilahirkan melalui organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu PKB menjadi wadah berpolitiknya warga Nahdliyin. Nah, apa tujuan NU melahirkan PKB? Para muassis atau para pendiri NU itu jelas bahwa PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, PKB hari ini semakin memperjelas posisi bahwa PKB itu partai yang agamis sekaligus nasionalis, sehingga karena dilahirkannya PKB untuk bangsa dan negara, semua suku, semua agama itu bisa bergabung di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Bisa gabung ya? Bisa bergabung. Jadi nggak milih-milih suku, agama, sama sekali tidak. Apalagi pria wanita enggak ya? Kita bebas untuk semua. Maka beberapa waktu lalu juga ada yang konfirmasi, Ketua, saya dari non muslim boleh nggak masuk PKB? Saya bilang sangat diperbolehkan. Nah, tapi ada untuk saat ini ada anggota yang non muslim dalam struktur PKB Kota Bekasi khususnya. Kalau di nasional sudah pasti ada. Di Kota Bekasi itu ada salah satu wakil ketua di DPC PKB Kota Bekasi, itu beliau dari non muslim. Beliau ketua umum Perhimpunan Batak Karo Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat terbuka karena Bekasi pun ini sangat heterogen, semua agama, semua suku ada di Kota Bekasi. Maka PKB sangat terbuka karena PKB partai yang agamis sekaligus nasionalis. Itu yang kedua. Yang ketiga, PKB di Kota Bekasi hari ini terus menggerakkan energi semaksimal mungkin untuk terus memperjuangkan kaum mustadafin atau kaum miskin. Artinya PKB pro terhadap orang miskin tapi tidak anti terhadap orang-orang kaya. Nah ini juga terbukti ketika hari ini PKB terus menggerakkan kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Di sisi lain juga PKB sangat menerima
masyarakat dari kalangan menengah ke atas untuk bergabung bersama kita. Nah, ketua Garda Bangsa kita, salah satu saya partai PKB. Beliau alhamdulillah salah satu pengurus di PKB yang hari ini aktif, jadi ketua saya partai. Bisnisnya nikel, tinggalnya di Kota Bekasi di Perumahan Sumarekon. Sekretaris Dewan Syuro kita itu hari ini beliau salah satu pengusaha konstruksi nasional yang juga turut serta bergabung di dalam PKB, sehingga PKB itu tidak ada lagi diskriminasi bahwa ini partainya orang yang tidak mampu, tidak. Ini semua kalangan bisa bergabung di PKB. Nah, kemudian yang keempat yang ini penting bagi saya, yang terakhir ini penting karena PKB di Kota Bekasi khususnya menunjukkan posisi jati dirinya bahwa PKB adalah partai yang modern sekaligus partai milenial, partainya anak-anak muda. Sehingga tidak heran Bang Gi dan teman-teman bisa melihat pengurus PKB ini kok anak-anak muda. Nah, karena emang kita hari ini di jajaran Dewan Tanfid atau pelaksana di Partai Kebangkitan Bangsa itu mayoritas anak-anak muda, anak-anak milenial. Tujuannya apa? Ini bagian dari ikhtiar usaha kita untuk menyambut bonus demografi di 2024. Bonus demografi dalam konstelasi politik. Nah, konstelasi politik di Kota Bekasi hampir 62% pemilih pemula, anak-anak milenial itu turut serta menentukan pilihannya. Nah, kalau saya berpikir dan paham dunia anak muda hari ini, ya agak sulit kalau orang tua menyesuaikan diri ke anak muda, itu dunianya agak beda. Orang tua menyesuaikan ke anak muda. Anak muda agak zaman beda. now lah ya. Agak beda, beda zaman mungkin ya. Iya. Tapi yang tahu dunia anak muda, saya rasa anak muda itu sendiri. Kadang kalau tidak bisa beradaptasi terhadap kemajuan zaman, kemajuan teknologi dan kemajuan generasi, ini pada akhirnya terjadi gap, terjadi jarak antara generasi tua dengan generasi muda yang mungkin pada akhirnya membuat sebagian anak-anak muda menjadi skeptis, menjadi apatis terhadap partai politik atau tentang perpolitikan. Karena apa? Seolah yang mewakili mereka di politik itu ke orang-orang tua semua gitu. Nah, mana partai yang bisa mewakili aspirasi mereka? Jangan juga partai yang mungkin isinya anak muda tapi konsep dan gagasan berpolitiknya belum mumpuni sehingga hanya seolah menjadi gimmick saja begitu. Ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kita. Ya kalau PKB memang selama ini kan mikirnya ke agamis Islam ya. Karena warnanya hijau gitu. Dan memang lahir dari organisasi ulama Islam, dari ulama ya. Cuman kalau kali ini ada penambahan ya berarti ngikutin zaman lah ya. Iya, pastinya. Karena kalau untuk di Kota Bekasi nih, PKB kan dikenal udah lama. Cuman ada nggak siasat-siasat PKB atau pandangan PKB tentang Kota Bekasi ini lebih memperhatikan apa gitu? Memperhatikannya tentang apa gitu? Paham nggak Kota Bekasi? Itu dulu kan? Nah, kalau untuk berpolitik nih, bicara politik Kota Bekasi khususnya ya. Apa persoalannya? Ya kalau kita melihat ya Kota Bekasi hari ini tentu di proses pembangunan kemajuan sudah cukup kita lihat ada progresnya. Kita tidak bisa menafikan dan memungkiri itu. Tapi di sisi lain kita sebagai warga Kota Bekasi tentu paham sebenarnya apa sih yang menjadi problematika kehidupan di Kota Bekasi. Ya, karena kota metropolitan itu tidak jauh dari permasalahan kemacetan misalnya, permasalahan banjir dan yang hampir dialami semua daerah itu ya permasalahan perekonomian dan pengangguran. Itu saya pikir menjadi permasalahan yang kita semua bisa memahami itu dan bagaimana mencari solusinya. Saya pikir itu berarti konsentrasi kita hari ini. Macet, banjir, pengangguran dan ekonomi menurun ya. Secara itu ya Kota Bekasi memang umum kalau ekonomi nih ya, pasca pandemi. Nah itu kalau untuk persoalan-persoalan itu, kalau PKB sendiri ini dengan pengurus yang baru,
menyikapinya seperti apa nih rencananya nanti? Oh ya. Ya, kita melihatnya seperti ini. Setiap permasalahan itu tidak bisa kita titik beratkan kepada satu pihak tanpa adanya sinergi dengan pihak lain. Misalnya, masyarakat menitik beratkan permasalahan ini, bagaimana pemerintah mengatasinya? Ya. Tanpa adanya sinergi dengan masyarakat itu sendiri untuk Betul. merubah dan memperbaiki. Misal, di awal kita bicara masalah kemacetan misalnya. Ini nggak bisa dibendung ketika masyarakat punya rezeki untuk beli kendaraan, ya monggo silakan. Ya. Itu sudah menjadi kebutuhan yang mungkin Ya, karena pabrik pun jalan pabrik terus. jalan terus. Ini bagian dari sirkulasi ekonomi. Betul, betul. Harus tetap berjalan. Tapi kan ketika kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, apalagi hari ini sudah ada yang online gitu kan, tanpa mereka harus banyak mengeluarkan energi dengan bawa kendaraan sendiri, itu kan sebenarnya juga bisa mengurai kemacetan. Misalnya gini, masyarakat Kota Bekasi yang kerja di Jakarta, daripada bawa mobil sendiri macet, Ya. misalnya naik kereta transportasi Ya. umum atau naik Transjakarta atau kendaraan transportasi massal lainnya. Tapi sejauh mana Pak pemerintah mampu memfasilitasi ini? Kalau kesadarannya sudah tinggi. Ya, ya. Nah, tapi Jangan sampai sebaliknya, ke warung naik mobil, bawa mobil. wah, timbang jalan 1 kilometer naik mobil, Iya, beli gitu pulsa, kan. beli mobil. Pakai mobil. Bawa mobil sendiri. Iya, gitu. kalau masalah banjir, Nah, itu pun saya pikir sama. Ketika masyarakat nyalahin banjir, ini pemerintah nggak becus, pemerintah, wah ini seolah menyalahin pemerintah. Tiba-tiba dia makan buang sampah sembarangan. Wah ini kan iya, iya, iya. masalah juga. Iya. Banjir kenapa? Karena sampahnya berantakan di mana-mana. Buang sampah ada 1 kilo nih. 1 kilo ya. Buang sini aja deh, Ah, gitu ya. simpel Iya, gitu iya. kan. Nah, padahal Ya, kita lihat misalnya aliran sungai atau di sini tuh kali atau kalenan gitu ya. Kalau kita bisa menjaga buang sampah nggak sembarangan, saya yakin kan aliran air itu akan jalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, gitu. kesadaran ya. Kesadaran dari semua pihak. Iya, Tapi iya, iya. kita juga nggak menutup mata. Ini saya sampaikan, kita dalam tata kelola, baik dari pemerintah, pemangku jabatan publik, itu melihat bagaimana menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, kira-kira Oh, begitu. iya, iya. Kalau emang ini daerah resapan air, jangan dipaksakan Iya, untuk menjadi daerah permukiman misalnya. betul. Ini daerah yang rendah rawan banjir, jangan dipaksakan untuk menjadi perumahan. Iya. Ini juga menjadi problem tersendiri. Kalau misalnya sesuatu itu ditempatkan sesuai pada tempatnya, saya pikir ini bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan kebanjiran. Nah, solusi-solusi konkret saya yakin semua mau melakukan. Misalnya kalau mengatasi banjir harus bikin saluran yang rapih, bersih, itu harus kita laksanakan bersama. Harus bikin bendungan, bikin folder, tapi fokus untuk menyelesaikan itu. Kalau selama ini pemerintah bikin saluran atau apa, fokus ya sih nanggulanginnya apa dulu sih sebenarnya gitu? Ya, itulah maka saya berpikir hari ini ikhtiarnya ada, gitu ya. Usahanya untuk menyelesaikan itu ada. Ada. Tapi sejauh mana fokusnya, Ya, gitu kan? ya. Sehingga PKB hari ini ketika melihat permasalahan itu, maka kita harus memahami permasalahan ini dan kita harus menempatkan orang-orang di partai kita untuk duduk di posisi-posisi itu, sehingga bisa menyelesaikan masalah karena orang ahlinya, gitu. Kalau dalam Islam itu idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantagisa. Ketika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Berjalan di Kota Bekasi ini. Saya nggak bisa mengeneralisir, Oh, iya. tapi ini Jangan bagian sampai dari lah ya. introspeksi ya, Iya, iya. bagian dari otokritik. Jangan sampai hal itu terjadi. Iya, jangan sampai ya. Satu perkara harus diselesaikan, diserahkan pada ahlinya, maka dia akan bisa fokus dan menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai insinyur jadi kepala dinas kesehatan. Nah, itu misalnya, Contoh ya. Contoh. Nanti kesehatan jadi dibangun pakai semen. Wah, ini repot. Itu yang tadi saya sampaikan. Iya. Bukan ahlinya, Iya, jangan iya, diserahkan gitu. Jangan serahkan. Apa expertnya di bidang Tapi apa di dia? Kota Bekasi enggak. Ya, relatif. Belum ya. Relatif. Itu jauh di sana kayaknya. Wilayah lain itu. Ya. Kalau tadi bicara misalnya permasalahan lainnya di Kota Bekasi, masalah perekonomian, masalah pengangguran, ya ini saya pikir ruang untuk
membangun dan menghidupkan semangat atau giroh usaha ekonomi kreatif itu harus benar-benar muncul dan disupport oleh pemerintah. Ya. Masyarakat punya ide usaha kreatif tapi nggak disupport, atau sebaliknya pemerintah punya supporting system tapi masyarakatnya nggak mau melakukan itu. Ya, ya. Nah maka ruang sinergi antara pemerintah dengan masyarakat itu harus dioptimalkan. Syukur-syukur UMKM di Bekasi ada yang go nasional, go internasional, misalnya bisa ekspor apa itu yang asli produk Bekasi. Ya, ya. Saya pikir kalau serius tadi lagi fokus bidangnya ini dinas apa, Ya. fokus di situ. Dan harus ini dengan ahlinya ya. Ahlinya. Kalau perlu panggil ahlinya dari luar kota Bekasi Oh misalnya iya, ya, boleh. untuk bahas gimana sih nih aircraft di sini gitu kan? Ya, betul. Itu kan bisa memecahkan masalah karena begini, saya pikir kalau era digital, era kemajuan teknologi hari ini, semua hampir bisa nyari duit dari rumah juga bisa, kira-kira gitu. Kan bisa meminimalisir modal dia untuk buka toko, modal dia untuk gaji karyawan karena dia bisa ngerjain sendiri di rumah. Sehingga menurut saya kalau wilayah Kota Bekasi ini kan wilayah metropol yang dekat dengan ibu kota, penyangga ibu kota, sangat besar potensinya untuk bisa melakukan usaha-usaha kreatif berbasis digital. Saya pikir gini, Bang Nudi, untuk menghidupkan perekonomian dan memperoleh penghasilan anak-anak muda, bagi saya yang penting kreatif, gitu. Sesuai dengan kreativitas dan sesuai dengan passionnya dia, pada akhirnya dia akan menemukan jalan untuk mencari rezeki sesuai passionnya. Gitu. Bagaimana caranya? Hari ini misalnya teman-teman sudah bisa membuat konten-konten kreatif yang dia bisa bikin narasi-narasi yang entah itu sifatnya edukatif, pendidikan atau sifatnya hiburan di media sosial. Pada akhirnya followersnya banyak di Instagram, di TikTok, kemudian ada endorse, akhirnya dapat penghasilan. Itu kan tanpa harus ngandelin pemerintah untuk buka lapangan kerja baru. Mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, ini penting, sangat penting buat kita. Jangan terlalu ngandelin, wah pemerintah susah nyari kerja, kitanya diam di rumah aja, bagaimana mau dapat kerja, gitu kan? Oh, sekarang ada juga pernah dengar tuh orang mantep yang bicara ya, orang mantep di sana lah. Oh iya, siap. Lebih membangun mentalnya mungkin ya, Bang. Ya. Karena kan mental pekerja dan mental pengusaha tuh jelas beda mungkin ya. Betul. Kalau untuk bicara politik nih, Bang. Ya. Untuk di Kota Bekasi nih, PKB apa nih planningnya? Lebih ke apa gitu? Oh ya. Yang dijalankan gitu. Ya. Saya memandang bahwa politik itu adalah wasilah, perantara untuk menuju ke goyah atau tujuan yang baik dan mulia. Ini pemahaman, pemikiran yang harus dipahami oleh semua generasi, terutama anak-anak muda. Sehingga tidak membuat mereka skeptis. Buat apa sih berpolitik? Ngapain sih ada partai politik? Ngapain sih ada DPR? Ngapain penting banget gitu ya? Penting banget ya. Ini nggak sadar, Pak. Sebenarnya lebih dalam, lebih jauh. Kalau nggak ada DPR, nggak ada presiden, hancur berantakan negara kita. Nggak tertata juga ya? Nggak tertata rapi. Maka pemahaman terhadap politik ini harus dipahami oleh semua generasi, terutama anak-anak muda, biar nggak skeptis. Yang salah itu bukan politiknya, tapi mungkin orang-orang yang ada di dalam politik yang nggak baik menyampaikan maksud dan tujuannya. Oknum-oknum itu ya? Oknum. Jadi kalau saya bicara oknum, komen netizen, oknum kalau dikumpulin jadi banyak kok gitu misalnya gitu kan. Ini repot juga. Tapi ya bagi saya itu mungkin ada beberapa orang yang punya tujuannya keliru. Jadi jangan disalahin politiknya. Ini kalau bicara agama, Kanjeng Nabi pun berpolitik, Nabi Muhammad berpolitik. Tapi yang mungkin bisa juga itu nggak keliru. Masalah makan. Salah makan bisa jadi. Ini harus dipahami. Maka tadi kalau kita di PKB ini punya tujuan yang baik dan mulia melalui perantara politik, maka untuk mencapai tujuan mulia itu ikhtiarnya seperti apa, usahanya seperti apa. Yang pertama yang kita galakan hari ini, politik
bisa tercapai salah satunya dengan silaturahmi. Silaturahmi. Menyambung hubungan persaudaraan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, pola-pola pendekatan politik yang pragmatis, nanti aja gua turun pas mau kampanye misalnya, pas momen-momen politik, ini sebenarnya malah justru membuat pemilih atau masyarakat konstituen itu menjadi punya pandangan negatif terhadap aktor-aktor politik. Lalu turun pas lagi ada maunya doang, ntar pas sudah jadi lupa. Nah, ini harus ya. Umumnya, tapi kita PKB hari ini ikhtiarnya tidak melakukan politik musiman, tapi politik kehadiran. Kapanpun kita punya waktu untuk bisa hadir silaturahmi dengan siapapun, tidak pandang bulu, mau dia tokoh, mau dia bukan tokoh, namanya silaturahmi kita harus kita jalankan. Karena kita punya keyakinan dengan silaturahmi umur panjang, rezeki banyak, kan enak. Saya silaturahmi sama Bang Nugi dan teman-teman insan media semua, saya yakin ada manfaatnya. Itu silaturahmi yang mau kita perkuat di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kan saya sudah menyampaikan ke teman-teman PKB Kota Bekasi, anak-anak muda ini, jangan paksakan anak-anak muda untuk sepenuhnya mengikuti dunia kita. Betul. Bahkan kalau perlu kita yang masuk ke dunia mereka. Itu mereka sukanya apa? Nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, main musik, ya kita masuk aja. Betul. Dalam nuansa diskusi, main musik, ngopi-ngopi, sesekali bahas politik-politik yang ringan gitu. Biar masyarakat juga jangan terlalu apatis terhadap politik. Kalau terlalu apatis, khawatir malah menjadi komoditas kepentingan politik praktis. Misalnya udah menuju momen politik, pilkada, pileg, pilpres dan sejenisnya, itu narasi yang hampir sama dibunyikan, yaitu Wani Piro. Gitu kan, ini repot. Politik sakit lah ya. Iya, Kita harus politik yang sehat. sehat. Nah, maka ini nggak bisa kalau hanya diperjuangkan oleh partai politik. Partai ini mau nggak ngasih, anggaplah istilah lainnya serangan pajar misalnya. Kita nggak mau melakukan serangan pajar, tapi masyarakatnya minta. Wah, ini kan repot. Akhirnya masyarakat ganti nama semua, Fajar semua. Fajar semua. Biar diserang, berharap diserang. Gitu kan repot. Nah, Karya Mas Fajar. Ada juga yang namanya Ada, Fajar, ya? pasti ada. Kalau narasi itu yang dikeluarkan, para pemangku jabatan publik pun dari partai politik atau dari legislatif eksekutif itu menganggap bahwa ini adalah politik transaksional. Lu kan kemarin udah gua bayar, selesai urusan kita. Namanya proses jual beli kan, lu jual gua beli, selesai urusan kita. Nggak usah ada saling tuntut lagi di kemudian hari, kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama. Semua partai politik bagaimana menggaungkan, biar bagaimana caranya. Yuk kita sering silaturahmi, sehingga kalau udah silaturahmi, saya yakin satu waktu Bang Nugi udah kenal saya jelek baiknya. Terus satu waktu saya punya hajat politik dimanapun itu, Bang Nugi bisa menilai saya baik atau jeleknya. Bang Nugi bisa tahu kalau emang saya tidak baik, ya nggak usah dipilih. Tapi kalau emang saya baik, ya ayo bantu kita untuk berjuang bersama-sama. Saya bagi-bagi tugasnya di pemerintahan, Bang Nugi dan teman-teman insan media tugasnya ngontrol di bidang kebijakan-kebijakan. Kalau emang ada yang salah, sampaikan secara baik dan bijak. Tapi kalau emang itu benar dan baik, mohon dukungannya semua bareng-bareng. Gitu. Itu saya yakin bisa lebih optimal pembangunan di Kota Bekasi. Tapi PKB di 12 kecamatan ini udah ada semua ya? Alhamdulillah sejak awal periode kepengurusan yang sekarang, kita mulai diberi amanah itu pada bulan Maret 2021. Ini sudah hampir 1,5 tahun kita berjalan secara struktural. 12 kecamatan, 56 kelurahan sudah selesai semua. Nah, dalam jangka waktu 1,5 tahun ini alhamdulillah semua selesai. Dan PR kita hari ini menyelesaikan struktural sampai tingkat RW atau tingkat anak ranting istilahnya. Kita bagaimana merekrut orang-orang mau berpolitik, dan jangan berpikir berpolitik dapat duit berapa misalnya gitu. Dan jangan berpikir politik itu kejam. Yang jadi masalah bukan politiknya yang kejam, yang jahat, yang kotor, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orangnya atau oknumnya. Terbanyak lagi para oknum bikin partai politik sendiri, salah terus gitu partai oknum gitu. Maka saya berpikirnya, kalau kita anggaplah kita ini orang-orang baik, anggaplah kita ini orang-orang yang punya niat tujuan baik,
maka ayo bergabung di politik sehingga bisa menggeser orang-orang yang punya tujuan nggak baik di politik, kan begitu. Siapapun berhak berpolitik. Saya sering menyampaikan, dan hari ini kita PKB Kota Bekasi sudah menggelar proses pencalekan dini. Jadi masyarakat Kota Bekasi, anak muda, tua, kaya, miskin, dari semua generasi, dari semua suku agama, mau nyalek dari PKB, ayo kita buka ruang sebesar-besarnya. Dan saya cuma menyampaikan dua hal, kalau mau nyalek kekuatan utamanya dua hal, modal finansial dan modal sosial. Kalau punya kedua-duanya itu bagus. Kalau tidak punya kedua-duanya minimal salah satunya. Maka ditunjang dengan kreativitas lainnya. Yang pertama kalau modal finansial, saya nggak menjamin orang yang punya duit banyak itu selalu jadi. Kalau dia punya duit banyak, bikin tim sukses asal-asalan, bikin kegiatan asal-asalan, duitnya habis jadi mah enggak. Itu suka terjadi juga, ada beberapa yang terjadi seperti itu. Nah, kalau modal finansial nggak ada, minimal modal sosial. Bagaimana modal sosial bisa terbentuk? Tadi kuncinya balik lagi, kalau kita rajin silaturahmi, mau capek lah ya, mau capek, apa yang kita punya, energi, kekuatan, waktu, tenaga, pikiran, jalan muter. Ikhtiarnya silaturahmi dari rumah ke rumah, sampaikan maksud baik kita kepada masyarakat. Saya yakin pasti dapat dukungan dari masyarakat. Perkara sedikit atau banyak itu tergantung dari ikhtiar kita. Politik adalah melihat satu masalah menjadi maslahah melalui wasilah silaturahim. Silaturahmi, banyak temen, banyak rezeki, banyak informasi yang didapat juga ya. Kalau untuk targetnya, Ketua, di Kota Bekasi ini 2024 nanti, saya sudah sampaikan dalam banyak forum termasuk dengan teman-teman, fokus kita ke depan harus nambah kursi. Hari ini kita di Kota Bekasi 3 periode terakhir setiap pemilu kita cuma punya 1 kursi di Kota Bekasi. Maka hari ini bagaimana caranya PKB Kota Bekasi punya anggota legislatif harus lebih dari 1 kursi. Terus berapa targetnya? Kalau target kita, ini target kita, teman-teman boleh ketawa nggak apa-apa. Karena target kita dari 1 menuju 12. Begitu. Boleh ketawa ya? Boleh ketawa. Udah cukup. Udah cukup. 12 kursi. 12 kursi. Dari 1 kursi menjadi 12. Sebenarnya secara setengah bercandanya nggak susah. Kita sekarang punya 1. Kalau mau menuju 12, tinggal tambahin 2 di belakangnya. 1 sama 2 jadi 12. Kalau kita acuannya ini itu agak politik ya. Itu politik. Karena 1 tambah 2 belum tentu 3. Jadi 12. 1 tambah 2 belakangnya. Tapi ini itu tadi setengah bercanda. Kalau seriusnya. Sebenarnya kalau acuan kita tetap 2019 dengan dapil ada 6. Tapi seriusnya santai lah. Santai. Kalau kita tetap acuannya 2019, dapilnya tetap 6, sekota Bekasi ada 6 dapil ya. 2019 posisinya gabungan kecamatannya masih sama gitu. Kita berpikir bagaimana caranya 1 dapil 2 kursi berarti. 1 dapil 2 kursi. Minimal kalau mencapai 12. Kalau meleset 1 dapil 1 berarti ada 6. Itu sudah cukup lonjakan yang cukup besar. Dari 1 ke 6 udah cukup ya. Sangat besar kan. Tapi besar, ya. Kita membuka ruang. Ini politik. Politik itu segala hal bisa terjadi di sini gitu. Siapa yang tahu PKB ke depan tiba-tiba dapat anugerah besar, keberkahan besar, tiba-tiba langsung banyak yang milih PKB. Kita nggak ada yang tahu. Politik itu serba ada kemungkinan, apapun bisa terjadi di politik. Bisa aja ya. Bisa aja. Nah, maka berarti PKB wajib dikenal masyarakat nggak nih? Wajib ya. Nah, metode pengenalannya bisa konvensional, bisa juga yang sudah modern gitu. Karena kita bisa mengikuti perkembangan zaman tadi itu sudah modern. Kalau yang konvensional apa? Misalnya pasang spanduk, pasang billboard, pasang banner, gaya lama lah ya. Gaya lama gitu. Ada yang sekarang di media sosial, di media elektronik. Nah, yang efektif efisien apa? Silaturahmi. Saya perkenalkan dari PKB Kota Bekasi, dari rumah ke rumah, semua orang pada akhirnya tahu, oh ternyata di Bekasi ada PKB yang mau silaturahmi ke rumah gua, kira-kira. Itu kan cukup efektif untuk memperkenalkan. Dan apalagi ketika perkenalan itu diiringi dengan maslahah atau kebermanfaatan untuk masyarakat, ada manfaat yang membekas di dalam hati masyarakat terhadap kehadiran PKB di tengah masyarakat. Harapan kita sih seperti itu. Bagaimana PKB memberikan manfaat. Nah, tadi kaitan sama target 12 kursi, saya nggak mau
menutup pandangan masyarakat kalau PKB terlalu main-main berhayal dari 1 ke 12, ya itu pandangan masyarakat silakan. Tapi saya berharap hasilnya nggak main-main, Nggak gitu. main-main. Nggak main-main. Santai, hasilnya serius, gitu. Siap. Nggak ada masalah lah Berarti terhadap pandangan. Target 12 kursi itu nggak main-main. Tidak main-main. Dapat 6, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi upayanya mah 12 ya. Upahnya 12, ikhtiarnya 12. Ikhtiar. Tujuannya apa? Ketika makin banyak perwakilan PKB di parlemen, di eksekutif dan legislatif, maka makin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat di Kota Bekasi. Kita Mantap. tidak segan-segan untuk memperingatkan anggota dewan kita nanti pada waktunya ketika nggak pro terhadap kepentingan masyarakat. Kita siap memberikan peringatan kepada mereka untuk ingat terhadap masyarakat yang sudah memilih mereka. Oh iya. Gitu. Intinya kan setiap persoalan pasti ada solusi. Ya, sepakat. Untuk PKB, Partai Kebangkitan Bangsa nih ya. Dalam pengurus yang baru itu milenial rata-rata ya, milenial. Milenial. Tadi sudah dengar sendiri target-targetnya dan caranya. Ya mudah-mudahan sih sesuai harapan. Amin, amin. Untuk roadshow partai politik di Kota Bekasi ini kita coba bahas dengan PKB dan alhamdulillah ada buka wawasan sedikit ya. Alhamdulillah. Dapat wawasan baru, Alhamdulillah. info baru gitu kan. Abang Po, kalau mau seperti dikatakan tadi ketua kita, kalau mau jadi caleg atau anggota partai datang aja, nggak usah mikirin kayak miskin kaya ya. Oh iya, enggak. Ya oke. Ukurannya bukan di situ. Terima kasih Bang Rizky. Sama-sama Om Lugi, sehat you. selalu, berkah untuk perjuangannya di Amin. media. Siap. Semoga semakin berkembang. Kita teriak aja. 3, 2, 1. Ayo! Thank you Bang ya. Sama-sama.